Shalom sahabat GPIB, selamat pagi untuk sahabat GPIB dimanapun berada. Patutlah kita mengucap syukur untuk perjumpaan kita di hari ini melalui program Morning Call GPIB pada Senin 13 Oktober 2025. Saya Pendeta Ruth Meilantu Palesi, pendeta jemaat yang saat ini mendapat tugas melayani di GPIB Jemaat Ebenezer Surabaya dan sedang dalam penantian peralihan ke GPIB Sumber Kasih Indrapuri Riau, Pos Pelkes Air Hidup Seikotuk, dan Pos Pelkes Samaria Pelambayan. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas hari ini, maka marilah kita mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Maka itu, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang setia dalam perjalanan hidup kami. Engkau senantiasa menjagai kami sepanjang istirahat malam, hingga kami bangun pagi dan menghirup nafas yang baru daripadamu. Hanyalah syukur dan kagum yang mampu kami ungkapkan kepadamu ya Allah. Allah Sang Hikmat, kami hendak merenungkan firman-Mu di pagi ini. Oleh karena itu, tuntunlah hati dan pikiran kami agar tertuju pada firman-Mu semata. Mampukanlah kami mengerti dan menerimanya, laksana tanah yang subur ditaburi benih firman kebenaran-Mu. Terima kasih ya Allah, berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 hingga 16. Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 hingga 16 yang menyatakan, kalau engkau melihat penindasan terhadap orang miskin di suatu daerah dan pemerkosaan hukum serta keadilan, janganlah heran akan hal itu. Sebab pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, dan pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negeri dalam keadaan demikian ialah kalau raja mengawasi tanah yang dikerjakan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kelimpahan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Semakin banyak harta, semakin banyak pula orang-orang yang menghabiskannya. Lalu, apakah keuntungan bagi pemiliknya selain melihatnya? Nyenyaklah tidur orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kenyangnya orang kaya sekali-kali tidak membuat dia bisa tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kemalangannya sendiri. Kekayaan itu lenyap karena ketidakberuntungan sehingga ketika ia mempunyai anak, tak ada apapun padanya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Ia tidak memperoleh dari jerih payahnya apapun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Lalu, apakah keuntungan bagi orang itu yang telah berjerih payah menjaring angin? Bahkan ia menghabiskan seluruh hari-harinya dalam kegelapan, serta banyak kekesalan, penderitaan, dan kemarahan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPIB, kita mungkin pernah mendengar frasa cinta buta. Istilah ini biasa dipakai untuk menjelaskan relasi antar dua insan yang dimabuk asmara, dan lebih terkesan berkonotasi negatif karena hubungannya didasari emosi semata tanpa disertai pertimbangan-pertimbangan yang sehat. Apa jadinya jika relasi ini terjadi antara manusia dengan uang dan kekuasaan? Salomo dalam tulisannya yang kita baca pagi hari ini menggambarkan bahwa orang yang cinta uang tidak akan puas.
Mereka yang hanya cinta akan kekayaan dan kekuasaan serta kelimpahan, pastilah hidupnya tidak sehat. Mengapa demikian? Karena orang yang demikian punya pandangan bahwa uang adalah segalanya. Tidak jarang hidupnya menjadi tidak tenang karena dipusingkan oleh persoalan-persoalan terkait harta atau uangnya. Cara pandang yang demikian, yakni menjadikan uang segala-galanya, juga bisa membuat orang tidak punya nurani karena ia bisa menindas sesamanya. Misalkan menyengsarakan orang miskin yang butuh keadilan dengan membeli keadilan agar kepentingannya terpenuhi. Firman Tuhan melalui Salomo dan tulisannya ini hendak mau menghadirkan realita yang sering terjadi dalam kehidupan kita manusia. Semata-mata untuk menyadarkan para pembaca agar memiliki cara pandang yang benar, terutama tentang uang dan kekuasaan serta kekayaan. Maka kita pun hendak diingatkan bahwa kekayaan berupa uang atau harta dunia tidak abadi. Dan kita sebagai umat Tuhan diundang untuk tidak menjadikan yang tidak abadi itu pusat kehidupan. Jangan salah fokus. Sebaliknya, pusatkanlah hati dan pikiran serta tubuh kita pada pemilik alam semesta. Pemilik harta di bumi dan di surga, yakni Allah Tritunggal. Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya fokus dan pengenalan kita yang benar akan Allah akan membuat kita yakin dan percaya bahwa segala aspek kehidupan kita diatur dan ada dalam kendalinya Sang Allah. Dan di saat yang sama akan memampukan kita tidak cinta uang, karena cara pandang ini tentu salah, melainkan berusaha dengan hikmat dan tuntunan Allah, melihat uang sebagai berkat Allah, menghitungnya dengan arif, serta menggunakannya dengan bijak untuk kebutuhan hidup diri dan sesama yang membutuhkan sehingga nama Allah dimuliakan. Jadi, jangan salah fokus, pusatkanlah hidup kita pada Allah semata, Sang pemilik hidup dan segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami, syukur dan sembah kami panjatkan karena kasih-Mu menuntun kami dalam renungan di pagi hari ini. Ajarilah dan mampukanlah kami ya Allah, untuk memusatkan kehidupan kami hanya kepadamu dan tidak salah fokus akan uang, kekayaan atau kuasa, melainkan dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus-Mu, menggunakan yang kami miliki dengan arif dan bijaksana, sehingga berdampak dalam hidup kami dan sesama, supaya nama-Mu dimuliakan. Ya Allah, saat ini kami juga hendak berdoa untuk kegiatan persidangan Sinode Raya GPIB yang akan diselenggarakan dari 27 hingga 31 Oktober 2025. Kami memohon sertailah proses persiapan para panitia, pihak yang terlibat, hingga pelaksanaan PSR ini. Jagailah para utusan GPIB dari seluruh Indonesia. Berkatilah setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya, termasuk pemilihan jajaran fungsionaris Majelis Sinode yang baru, agar persidangan ini juga berjalan seturut kehendak-Mu dan hasilnya dapat digunakan untuk kami, GPIB, menjalankan misi-Mu ya Allah di dunia. Kami juga hendak menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tuntunan kasih dan hikmat-Mu ya Tuhan, agar setiap laku, pikiran maupun hati kami mampu mewujud nyatakan kasih, damai dan keadilan-Mu dimanapun kami berada.
Inilah permohonan kami ya Allah. Sudilah kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putramu, kami panjatkan syukur dan permohonan ini. Amin. Demikianlah perjumpaan kita di pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.